Shalom para sahabat pendengar suara Marturia. Kembali lagi berjumpa dalam program renungan di hari Kamis 25 Juni 2026. Firman yang menuntun kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Namun sebelum kita memulai perenungan ini, marilah kita menenangkan hati kita sejenak dan membuka diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh dapat merasakan hari yang baru. Kami boleh mempersiapkan diri untuk menjalankan segenap tugas dan tanggung jawab kami. Namun terlebih dahulu kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara firman-Mu. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kami dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Di bawah judul perikop, Yehu menjadi Raja Israel. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah dia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta. Coba beritahukanlah kepada kami." Lalu katanya, "Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu Raja." Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael, supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Israel." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Kisah kali ini bercerita tentang Nabi Elisa. Dia memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan memberinya tugas yang tidak biasa. Dia harus pergi ke Ramot Gilead untuk mencari Yehu, lalu mengurapinya menjadi raja atas Israel. Dan tugas ini harus dilakukan dengan cepat dan diam-diam. Untuk itu Elisa berkata, kemudian bukalah pintu dan larilah, jangan tinggal di situ. Ini cukup menarik karena biasanya pengurapan raja dilakukan secara terbuka dan penuh dengan kemegahan. Tetapi kali ini beda. Tidak ada pesta dan tidak ada panggung kehormatan. Hanya ada kamar kecil di mana seorang utusan Tuhan ada di situ bersama-sama dengan seorang prajurit bernama Yehu. Di sini kita menemukan pelajaran yang pertama, bahwa Tuhan memulai pekerjaannya dari tempat-tempat yang tersembunyi. Jika dunia menganggap bahwa semakin banyak orang melihatnya, semakin baik, tetapi Allah tidak bekerja secara demikian. Daud diurapi ketika dia masih menggembalakan domba. Musa dipanggil ketika dia ada di padang gurun. Maria menerima kabar kelahiran Mesias bukan ketika dia ada di istana, melainkan karena dia seorang perempuan sederhana. Demikian juga dengan Yehu. Dia diurapi bukan di hadapan bangsa Israel, tetapi di ruangan tertutup. Jadi kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa sejati Allah tidak membutuhkan panggung yang besar untuk memulai pekerjaannya. Pekerjaan terbesar Tuhan justru dimulai ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan mari kita perhatikan isi pesan yang disampaikan kepada Yehu. Di sana Tuhan berkata bahwa Yehu diangkat untuk melakukan penghakiman atas keluarga Ahab yang sudah membawa bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dan berbagai kejahatan. Dan ini menarik karena banyak dari kita yang ingin untuk menerima pengurapan, tetapi tidak banyak yang siap untuk menerima tugas yang menyertainya. Jadi bagi Yehu di sini, pengurapan yang dia peroleh bukan cuma sebuah kemuliaan semata karena dia jadi raja. Tetapi pengurapan itu juga menjadi panggilan untuk melakukan tugas yang sulit dan penuh resiko. Jadi ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan tidak hanya memberikan kehormatan, Tuhan juga memberikan tanggung jawab. Kadangkala kita berdoa untuk Tuhan, pakailah saya. Tapi apakah kita siap ketika Tuhan benar-benar mempercayakan tugas yang tidak nyaman? Apakah kita tetap taat ketika pelayanan kita menuntut pengorbanan tertentu? Pengurapan selalu berkaitan dengan tanggung jawab saudara-saudara. Dan kalau kita melihat reaksi Yehu setelah menerima pengurapan tersebut, Yehu tidak mencari perhatian. Dia justru kembali kepada rekan-rekannya. Dan para perwira melihat ada sesuatu yang berbeda dari Yehu. Jadi mereka bertanya apa yang dikatakan orang gila itu kepadanya. Yehu berusaha untuk menahan diri. Tetapi akhirnya dia menceritakan apa yang terjadi dan respon para perwira, mereka mengambil jubah, menghamparkannya di kaki Yehu, meniup sangkakala dan berseru bahwa Yehu adalah raja. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa sebelum manusia mengakui Yehu sebagai raja, Allah sudah lebih dahulu menetapkannya. Jadi pengakuan manusia itu akan datang belakangan. Dalam kehidupan kita sering terjadi sebaliknya. Kita kejar pengakuan manusia terlebih dahulu, baru kita berharap Tuhan menyertainya. Padahal urutan kerajaan Allah adalah pertama-tama Tuhan menetapkan. Lalu pada waktunya Tuhan membuka jalan agar orang lain melihatnya. Kadang kita kecewa karena merasa belum dihargai, belum dipercaya, belum dikasih kesempatan, belum diakui. Tetapi
Firman ini mengingatkan bahwa yang terpenting bukan siapa yang mengenal kita, tetapi apakah Tuhan telah memanggil dan mempercayakan tugas kepada kita. Kiranya kita senantiasa memiliki kerinduan untuk mencari Allah terlebih dahulu, bukan mencari ketenaran pribadi. Karena dengan demikian Allah akan memakai kita untuk menggenapi rencananya yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu. Ajarlah kami untuk dapat menjalani dengan setia panggilan yang sudah Engkau percayakan, sekalipun mungkin tidak banyak orang yang melihat atau menghargainya. Jauhkanlah kami dari keinginan untuk mencari kemuliaan, tapi mampukanlah kami untuk mengutamakan kehendak-Mu. Ketika kami dipercayakan tugas dan tanggung jawab, berilah kami keberanian untuk taat seperti Yehu. Mampukan kami menjalani setiap pelayanan pekerjaan dan aktivitas kami dengan hati yang tulus dan setia. Biarlah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan kasih dan kebenaran bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengikuti renungan suara Marturia hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.